Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena walaupun jarak antara kami satu dengan yang lain begitu jauh terbentang, tetapi melalui media yang Engkau siapkan, yang Engkau berikan kepada kami bisa bersekutu untuk bersama-sama membahas kebenaran firman-Mu pada malam ini. Bapa, kami mohon kiranya hikmat marifat-Mu agar apa yang kami mau percakapkan bukan saja menjadi satu pengetahuan bagi otak kami, tetapi lebih lagi ini sungguh membekali kami dan merubah pola pikir kami, sehingga kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Nah, oke, kita hari ini mau bicara tentang salah satu buah roh yang menurut saya tidak mudah untuk kita jalankan nih, yaitu tentang kesabaran. Ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 isinya begini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saya sebelumnya mau ingetin dulu Bapak Ibu, antara buah roh dan karunia roh itu dua hal yang berbeda. Karunia itu bisa kita dapat, Tuhan berikan kepada kita tanpa harus melalui suatu proses. Itu anugerah, tanpa perlu perjalanan waktu. Tuhan akan berikan kepada kita satu karunia roh, apakah itu bernubuat, apakah itu menyembuhkan, dan lain-lainnya. Tetapi beda dengan buah roh, seperti umumnya buah apa nih di Bali, buah salak gitu. Waktu Bapak Ibu menanam biji salak sebagai cikal bakal pohon salak, enggak dalam sehari kita bisa langsung metik hasil buah salak. Kita harus tunggu kan. Nah, proses menunggu itu kita harus membibiti, kita harus menyiram, harus menggembur tanahnya dan sebagainya. Sehingga menghasilkan buah salak yang di Bali itu sangat terkenal, yang masir gitu. Nah, demikian juga dengan buah roh. Buah roh itu sesuatu yang harus kita hasilkan lewat perjalanan waktu, lewat segala peristiwa yang terjadi, lewat kehidupan kita hari demi hari. Nah, untuk itu kita jangan menghindari pergumulan, jangan menghindari pelajaran-pelajaran hidup yang Tuhan berikan. Jangan pernah lagi kita berdoa, Bapak Ibu, untuk Tuhan angkat semua masalah saya. Jangan. Tuhan izinkan masalah ada dalam hidup kita untuk membentuk kita, untuk mendewasakan kita. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah memberikan masalah melebihi kekuatan kita. Jadi kalau hari ini rasanya masalahnya tambah berat, bersyukur justru berarti Bapak Ibu dipercayai Tuhan, dinilai Tuhan sudah lebih kuat. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau bahas khususnya tentang kesabaran. Kata sabar itu berasal dari bahasa Yunani makrotumia. Makro artinya panjang, tumos artinya watak. Jadi makrotumia bisa diartikan watak atau sifat manusia yang bertahan lama, yang tahan terhadap hantaman. Ya, seorang yang punya kesabaran seperti itu, dia akan tahan lama dalam menghadapi kesukaran, tantangan, ancaman, masalah, atau serangan dari sekelilingnya. Dengan kata lain, sabar berarti orang yang bertahan dan menunggu dalam penderitaan. Orang sabar itu sebenarnya orang yang menderita. Kenapa? Sebab ia sedang menahan atau ia sedang menunggu sesuatu. Orang sabar, orang yang sedang bertahan, berkaitan dengan suatu penderitaan. Nah, waktu saya mau membuat sharing ini, saya jadi periksa diri gitu. Apakah saya sudah termasuk orang yang sabar? Apakah di mata Tuhan saya sudah punya buah roh ini? Kalau Bapak Ibu kenal saya atau kenal siapa seseorang yang kenal saya,
Coba tanyakan, kayak apa sih Bu Esther gitu. Rata-rata orang akan bilang saya itu orang yang sabar, ya. Tapi saya jadi mau jujur gitu sama diri sendiri. Apakah saya sudah termasuk orang yang sabar di mata Tuhan, bukan di mata manusia gitu. Bukan karena kita diam, bukan karena kita tidak melawan atau kita tidak bereaksi waktu diserang orang atau dalam penderitaan kita diam, belum tentu loh Bapak Ibu kita itu termasuk sabar. Belum tentu dalam penilaian Tuhan. Oleh karena itu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk memeriksa diri masing-masing. Ya, saya akan memberikan 2 poin penting untuk mengukur apakah kita termasuk orang yang sabar. Apakah saya sudah memiliki buah roh itu? Kalaupun sudah, mungkin sebagian besar kita sudah. Tetapi kualitasnya seapa? Kualitasnya bagus enggak? Kualitasnya termasuk yang premium enggak nih? Ya. Nah, untuk itu ada 2 poin penting yang akan kita bahas. Pertama adalah waktu. Kesabaran senantiasa berhubungan dengan waktu. Orang yang sabar dapat membuktikan bahwa dirinya mampu menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang penting pada waktu yang tepat itu. Jadi orang yang sabar pasti orang yang berhasil menguasai waktu. Dia berhasil mengelola waktu, memanage waktunya, karena dia menunggu momen yang tepat untuk melakukan atau memutuskan sesuatu. Kita tahu bahwa menunggu adalah hal yang berat, yang nggak enak. Ya, kita ingin mendapatkan jawabannya segera mungkin, sekarang juga, dan kita mau yang terbaik. Kita juga nggak mau asal-asalan. Kita nggak mau dapat kualitas yang tingkatnya KW gitu. Kita mau yang premium, tapi kita suka nggak mau nunggu waktunya. Ya, nah penangguhan atau penundaan itu membuat kadang kita jadi bingung. Sejujurnya penundaan bisa membuat kita patah semangat. Nah, pernah kan Bapak Ibu ngalamin hal seperti ini? Kita nunggu, kita udah kesel, iya apa enggak ya, enggak jelas. Terus kita jadi bingung, akhirnya kita malah patah semangat. Ya, saya rasa ini pengalaman kita semua dalam banyak hal tentang kesabaran berhubungan dengan waktu. Nah, kita frustrasi, kita gelisah atas penundaan yang Tuhan lakukan, dan kita bertanya-tanya, mengapa hal ini terjadi dan kapan waktunya akan tiba? Sering dalam doa kita ajukan, kita teriakan kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Aku tak tahan lagi Tuhan. Tolonglah aku Tuhan. Kenapa dia cepat banget jalan keluarnya? Kenapa saya lama Tuhan? Nah, kita suka membanding-bandingkan dengan masalah orang lain atau dengan keadaan orang lain. Masalahnya mungkin sama. Kita punya masalah misalnya pasangan kita selingkuh. Kita mau dia cepat bertobat, kita mau cepat dia kembali gitu. Kok keluarga ini yang kita kenal dia nggak aktif, ke gereja juga kadang iya kadang enggak gitu. Kok cepet banget ya suaminya balik, cepet banget ya dia rukun lagi. Saya aktif di WBI, saya aktif, di sosial saya aktif, kok suami saya nggak balik-balik. Gimana nih Tuhan? Kita nggak sabar, kita mau segera ngambil tindakan. Ya. Nah, Amsal mengingatkan kita, Amsal 16 ayat 32. Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Paulus juga menasehati Timotius dalam 2 Timotius 2 ayat 4. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Segala hal, Bapak Ibu. Sabarlah menderita. Paulus ingatin Timotius, kuasai dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, kita harus belajar memandang setiap penundaan sebagai hal yang sungguh baik.
Sekali lagi, kita harus belajar memandang setiap penundaan sebagai hal yang sungguh baik. Karena apa? Pertama, dengan adanya penundaan, kita memiliki kesempatan lebih banyak untuk berdoa, untuk mencari kehendak Tuhan lebih pasti, untuk belajar berserah kepada Tuhan. Dengan adanya penundaan, adanya waktu yang Tuhan izinkan seolah-olah kosong, kita masa tenggang ini, kita punya kesempatan lebih banyak untuk mencari kehendak Tuhan, untuk berdoa, supaya kita tidak cemas malah. Ya, sebaliknya penundaan itu nggak boleh bikin kita cemas, bikin kita jengkel, bikin kita gelisah. Nggak boleh. Penundaan haruslah kita sikapi dengan benar, yaitu menjadikan saat-saat di mana kita punya kesempatan lebih banyak untuk berdoa, untuk mencari hadirat Tuhan. Penundaan juga berarti adalah kesempatan dari pihak Tuhan. Tadi dari pihak kita manusia. Sekarang kesempatan dari pihak Tuhan untuk membangun atau membentuk karakter kita. Tuhan dengan kesabarannya membentuk karakter bangsa Israel. Waktu mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan, semestinya bisa ditempuh hanya dalam 2 bulan 2 minggu kalau nggak salah, atau 3 bulan 2 minggu. Tetapi Tuhan ulur sampai 40 tahun. Karena Tuhan mau bentuk karakter bangsa ini. Kenapa? Ini bangsa yang suka bersungut-sungut, suka mengeluh. Nah, Tuhan mau bentuk lewat perjalanan waktu, lewat dibawa putar-putar, Tuhan mau bangsa ini belajar sesuatu gitu. Walaupun sampai akhirnya bangsa ini tetap menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Ya. Allah tidak pernah berkata, wait, tunggu sebentar. Tuhan nggak pernah ngomong gitu, kecuali Tuhan punya rencana dalam sesuatu dalam perkara ini. Dia mau berperkara dengan kita. Tuhan bukan seperti kita yang suka sengaja suruh orang nunggu. Pernah nggak coba Bapak Ibu? Ada orang nunggu kita mau ngasih sesuatu terus kita ulur-ulur. Pertolongan kita ulur-ulur. Bukan karena memang komando Tuhan untuk suruh ngulur, tetapi kita suka puas gitu loh. Kita suka apa ya? Suka mempermainkan perasaan orang. Jujurnya kita seneng lihat dia begging, dia melihat mereka tuh memohon kepada kita, Bu mohon, Bu tolong, terus kita sengaja ulur, tunggu ya, saya belum ada, padahal kita punya. Kalau memang belum ada nggak apa-apa, tapi kadang kita punya, terus kita senang ngulur-ngulur. Karena apa? Kita senang mempermainkan perasaan orang, demi apa? Kepuasan kita sendiri. Kita merasa lebih berharga kalau kayak kita tuh dinantikan orang. Tuhan kita nggak begitu. Tuhan nggak begitu karakternya. Ketika Tuhan memberikan kita waktu panjang untuk menjawab doa, bukan karena Tuhan iseng seperti kita, tetapi memang karena Tuhan punya rencana sesuatu nih. Apa nih masalahnya nih? Justru disitulah kita belajar menunggu waktunya Tuhan. Kita belajar mengerti maunya Tuhan tuh apa. Atau kita belajar mengerti Tuhan mau bentuk saya jadi apa lewat peristiwa yang kok nggak selesai-selesai. Kok berlanjut terus, bahkan bertumpuk. Belum selesai satu, malah udah datang lagi masalah kedua. Ya, nah Tuhan nggak pernah menunda kalau bukan karena ada kepentingan di sana. Masalah dunia yang semua kita sedang hadapi sekarang, COVID-19, membuat kita nggak bisa bergerak leluasa seperti dulu lagi. Mall di Jakarta buka jam 11 sekarang, tutup jam 8. Kecuali weekend tutup jam 9. Ya, jadi kita jam 8 udah mulai ada di rumah. Nah, beberapa orang yang memang teman-teman saya yang beberapa yang suka keluar malam, yang memang sering hangout, merasa nggak nyaman dengan kondisi ini. Pengen cepat kembali kepada kondisi ketika masih bisa ke klub, masih bisa mall sampai jam 10, terus disambung lagi dengan di pub sampai malam gitu. Sekarang semua dibatasi. Makan pun dibatasi, duduknya nggak boleh terlalu dempet-dempet, jarak meja. Ada pembatasan-pembatasan yang membuat kita kayak
Jadi nggak leluasa lah seperti itu. Ada yang mulai stres, ada yang jadi paranoid, ya. Kita harus menaati apa yang pemerintah sudah tetapkan, PSBB yang berlaku itu kita harus ikuti supaya rantai COVID ini bisa segera diputus, bisa segera turun, ya. Saya dengar hari-hari ini mulai ada kenaikan lagi. Di Jakarta kantor-kantor sudah mulai aktif lagi, work from home-nya sudah mulai dikurangi. Teman saya yang umur 60 pun sudah boleh masuk kantor setelah diadakan swab dulu. Lalu cuma jam kerjanya mungkin dikurangi, nggak sampai pulang jam 5 tapi jam 3. Masuknya juga nggak usah jam 8 tapi udah jam 10. Tapi tetap sudah masuk seperti biasa. Ya, sudah mulai kembali. Nah, penularan ada lagi, mulai naik lagi ratingnya di Jakarta. Kita harus sabar menunggu. Tuhan pasti punya rencana lewat COVID ini. Bukan secara kebetulan, dan dalam hidup kamus orang Kristen tidak ada satu kejadian yang terjadi secara kebetulan. Karena kita percaya Tuhan bekerja dalam segala perkara. Jadi nggak ada yang kebetulan. Tuhan izinkan ini. Tergantung sekarang respon kita apa. Ya, jadi pertama masalah waktu. Ya, jangan minta buru-buru kalau memang belum waktunya. Jangan maksa Tuhan. Kalau Tuhan nggak jawab segera, saya pakai cara saya nih Tuhan. Nggak usah ngancem-ngancem seperti itu. Karena ketika Tuhan mengulur waktunya, pasti ada rencana Tuhan yang indah di dalamnya. Ya, hari ini mungkin kita belum ngerti. Waktu kita baca Roma 8 ayat 28, kadang ada kalimat atau kata-kata di awal yang suka kita nggak baca. Coba Bapak Ibu nanti buka Roma 8 ayat 28. Biasa kita langsung baca Allah bekerja dalam segala perkara, ya. Kata turut nggak ada di ayat aslinya. Tapi kalimat di depan itu mengatakan apa? Sekarang aku mengerti. Berarti apa? Dulu belum ngerti. Dulu Paulus nggak ngerti. Sekarang aku mengerti, Paulus bilang, bahwa Allah bekerja dalam segala perkara. Nah, kita nggak usah menunggu nanti baru ngerti, tapi sekarang kita belajar mengerti. Paulus sudah memberikan contoh. Paulus memberikan kesaksian. Tuhan bekerja dalam segala perkara. Dulu saya nggak ngerti, sekarang saya ngerti. Tapi untuk kita yang sudah mendengar, yang sudah punya Alkitab yang lengkap, kita harus bisa dari sekarang pun saya ngerti. Bukan nanti saya baru bisa ngerti, tidak, dari sekarang saya sudah bisa mengerti bahwa Allah pasti bekerja, bahwa Allah pasti turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi aku karena aku mengasihi Dia. Ya. Jadi Bapak Ibu, satu hal yang bisa mengukur apakah kita sudah termasuk orang yang memiliki buah roh kesabaran adalah masalah waktu. Hal kedua adalah masalah sikap hati kita. Ini masalah batiniah, ya. Kesabaran juga bisa diartikan sebagai kemampuan untuk menerima keadaan yang tidak menyenangkan tanpa mengeluh. Jadi mungkin kita mau tidak mau, masalah waktu kita harus jalani karena kita nggak punya jalan keluar. Mungkin pernah Bapak Ibu alami hal itu. Kita nggak punya jalan keluar, jadi masalah waktu, kalau tadi saya udah jelaskan panjang lebar, Bapak Ibu akan ngomong, saya sabar kok nunggu. Tapi hal kedua yang mengukur, apakah kita mampu menerimanya tanpa mengeluh, bahkan kita bisa bersyukur. Nah, ini bicara soal sikap hati. Kesabaran berlawanan dengan emosi. Dengan kekecewaan, dengan kemarahan, dengan kekalapan. Jadi kalau poin pertama tadi kita bahas waktu, poin kedua kita mau bahas soal batin kita, kualitas batin kita ketika kita menunggu. Apakah kita bisa menerimanya dengan tenang, tanpa mengomel, tanpa mengeluh. Nah, ini berkaitan dengan pengendalian diri. Makanya Bapak Ibu, buah roh itu bukan buah-buah roh, bukan. Itu adalah buah roh. 9
ciri atau 9 buah itu merupakan satu kesatuan. Maka disebut adapun buah roh adalah kasih, sukacita, karena saling berhubungan. Kesabaran berhubungan dengan pengendalian diri kita. Nah, kapasitas kesabaran seseorang dan kapasitas pengendalian dirinya itu bisa berkembang. Jadi kalau untuk kasus tertentu kita bisa sabar tanpa ngomel, apakah ketika Tuhan izinkan ada kasus kedua, kita masih tetap dalam kualitas seperti kasus pertama? Bahkan mestinya kita lebih berkualitas lagi. Kalau dulu ngomelnya 10 kali, sekarang cuma 5 kali. Nanti sampai satu saat kita udah nggak ngomel lagi. Ya. Nah, ibarat karet. Nah, saya udah siapin karet nih, Bapak Ibu. Ini semua pasti pernah lihat ya, karet gelang seperti ini. Ini karet seperti ini. Ini kita hari ini. Atau kita kemarin seperti ini. Untuk mendapatkan satu karet yang lebih panjang, ini perlu ditarik. Nih, saya aja takut dinarik. Ditarik dengan sekeras mungkin, ya. Ditarik. Ini perlu proses. Kalau karet ini mungkin bisa ngomong, dia akan teriak stop, Bu, stop, udah gitu. Nanti saya putus. Karena apa? Dia merasakan sakit mungkin. Ya, ibarat ini hati kita nih, ditarik sama Tuhan. Biar apa? Sabar panjang. Panjangnya sabarnya tuh panjang seperti ini. Dan waktu ditarik, ini harus bertahan. Tapi kalau kita nggak tahan, balik lagi kita. Balik lagi. Mungkin dari yang tadinya segini, karena ditarik kita udah panjangan dikit. Kita nggak segini, tapi panjangan dikit. Tapi kita kan maunya sampai segini. Sampai maksimal nih. Ini udah maksimal saya, udah semaksimal saya. Untuk apa? Untuk bisa begini gimana? Saya harus tahan. Begitu saya lepas, kendor lagi. Nah, ini yang masalahnya suka kita salah atau kita kalah. Ya, kita nggak bertahan. Sikap hati kita nggak bertahan. Nggak bisa tenang, nggak bisa kita teduh untuk waktu yang lama. Untuk waktu sebulan kita teduh kita bisa. Tapi untuk 3 bulan, untuk setahun, untuk 3 tahun. Nah, Allah mengulur kesabaran kita supaya kita memiliki kebesaran jiwa, supaya kita berjiwa besar. Itulah sebabnya Tuhan mengizinkan banyak peristiwa terjadi dalam hidup kita yang memicu kesabaran kita terganggu, yang memicu kemarahan, yang memicu sakit hati kita. Bila batin kita sedang gundah atau kacau, umumnya kita tidak bisa melihat jalan keluar yang tepat. Ketika kita sedang marah, ketika kita sedang kacau, ketika kita sedang emosi, kita sedang kesal, kecewa, umumnya kita tidak akan pernah bisa melihat jalan keluar yang tepat, yang benar, yang Tuhan mau. Ya, maka kita perlu yang namanya tadi pengendalian diri, yaitu kita menahan diri, kita menenangkan diri. Yesaya 30 ayat 15b mengatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Nah, ironisnya Bapak Ibu, justru untuk hal-hal yang sepele, yang kecil, itu justru yang sering mengganggu kita. Kalau misalnya seperti tadi saya bilang, pasangan kita selingkuh gitu. Itu kan hal besar tuh dalam hidup. Kita bisa sabar. Tapi untuk masalah pembantu yang pecahin vas bunga, pembantu yang tumpahin sup kita, atau pembantu yang masaknya keasinan, kita bisa sabar nggak? Gimana respon kita menghadapi hal-hal yang kecil seperti itu? Saya pernah ngalamin satu kejadian lucu. Pembantu saya sekarang masih ada. Dari Kupang. Ya, ketika dia datang, itu peristiwa 2 tahun lalu. Ketika dia datang, dia belum pernah kerja sebelumnya. Jadi, ya dia diajarin ini, itu, dan sebagainya. Lalu dia melihat mobil anak saya, warnanya hitam. Itu mobil baru beli sebulan kira-kira. Itu kotor. Ya, memang kotor gitu. Jadi dia dengan berinisiatif dia mau mencuci mobil. Tapi dia nggak nanya pakai apa. Jadi dia pakai sabun colek cuci piring. Dan untuk
lapnya untuk ininya dia pakai memang sabut yang kita biasa cuci buat panci yang kasar itu loh. Nah, dia gosok itu. Dia gosok dengan sabun cuci piring. Alhasil satu mobil baret semua. Satu mobil dari ujung ke ujung karena dia dengan semangat menggosok itu dengan yang buat kalau habis masak kita pantat panci kita kan hitam nih, kita gosok pakai itu. Dia pakai itu. Anak saya kaget lihat itu. Nah, siapa? Ini nggak mungkin anak jalanan yang iseng ngebaret. Biasanya di Jakarta suka iseng anak-anak tuh ngebaret gitu mobil. Tapi kan itu paling satu baret, dua baret. Ini kok dari ujung ke ujung. Dan baretannya tuh alus gitu, kayak serabut gitu. Selidik punya selidik, akhirnya ketahuan lah dia. Anak saya mau meledak marah. Ini mobil baru. Tapi saya coba tahan. Saya bilang gini. Nama anak saya Yosua. Saya bilang, Yos, tunggu, coba tenangkan diri dulu, coba tahan dulu ya. Coba kita melihat sisi baiknya. Dia pembantu baru. Dia punya inisiatif. Dia punya kebaikan untuk membersihkan mobil kamu. Ya kenapa dia nggak nanya? Itu kesalahan dia. Coba kita belajar melihat dulu kebaikan dia. Ya, dengan gitu kita akan lebih legowo, kita akan lebih fair menerima kesalahannya. Bukan berarti kita setuju dengan orang yang bersalah, tetapi mari kita berbesar hati dulu terima. Yang kedua, dia nggak pernah punya mobil. Dia nggak tahu gimana merawat mobil. Dia nggak punya mobil di kampungnya. Dan ketiga, kita pun nggak pernah mengedukasi dia bagaimana untuk mencuci mobil. Ini sabunnya, ini lapnya, ini sikatnya, kita nggak pernah kasih tahu. Ya, jadi coba ya terimalah ya. Ini pembelajaran buat kita kalau ada pembantu baru segera kita ajarin supaya jangan kejadian ini terulang. Nah, itu hal kecil yang kalau kita biarkan kita meledak, biarkan kita marah karena kita rugi harus ngecat lagi mobil dari ujung ke ujung. Tapi peristiwa itu membekas juga di hati dia. Dia bertahan sampai dengan saya sekarang. Karena itu peristiwa kecil yang bagi dia tuh pengampunannya besar sekali. Dia bilang kalau saya suruh bayar biaya ngegantiin biaya ngecat ulang, saya mau kerja berapa tahun, mau kerja berapa lama gitu. Tapi ketika kita ampuni, kita nggak memperkarakan besar lagi, itu membekas dan membuat dia jadi setia. Gitu. Saya nggak bilang semua kesalahan orang bisa kita perlakukan seperti itu ya, tergantung kasusnya. Ini sebagai contoh aja. Gimana kita harus bisa tenang, tapi batin kita juga bisa dengan legowo, bisa terima perpanjangan waktu Tuhan, ataupun kalau jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu pun bisa kita terima dengan hati yang teduh. Karena kita percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita anak-anaknya. Nah, iya sih Bapak Ibu saya ngerti kalau untuk teori memang gampang. Ya, praktek memang susah untuk jadi sabar. Tapi kita mau belajarkan. Kesempurnaan menjadi sempurna seperti yang Tuhan mau, itu bukan teori dan bukan hal yang mistis. Itu hal yang real, hal yang bisa dirasakan dan harus bisa dirasakan oleh sesama. Ketika kita makin suci, orang lain harus bisa ikut merasakan. Kalau orang lain masih nggak bisa rasakan perubahan hidup kita yang jadi lebih baik, berarti kita belum berhasil. Ya, walaupun tentu ada lah orang yang memang membenci kita, yang nggak setuju, yang selalu anti dengan Kristen, yang kita berbuat baik pun selalu disalah-salahin, tentu ada. Tetapi pasti ada Tuhan sisakan orang-orang yang bisa memberikan kita masukan yang fair, yang jujur, yang bisa memberikan kita penilaian sehingga kita ngerti saya udah berubah belum, dan kita sendiri harus ngerti saya udah termasuk sabar belum. Kita harus ngerti gitu, ya. Nah, untuk itu ada kunci kesabaran. Ya, ada clue-nya nih. Amsal, kita belajar banyak dari Amsal ya soal kesabaran. Amsal bilang gini. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya. Jadi kunci kesabaran yang pertama adalah pengertian. Contoh yang tadi saya berikan tentang pembantu saya yang cuci mobil, itu sudah mewakili tentang pengertian. Nah, pasti
Bapak Ibu punyalah pengalaman seperti ini. Nah, ada satu contoh lagi ya yang saya mau berikan kepada Bapak Ibu. Ini mungkin juga pernah terjadi di hidup kita. Jadi ada seorang bapak, dia ke gereja nih, ya, duduk sama istrinya kan. Nah, dia lupa matiin handphone. Pernah nggak Bapak Ibu lupa matiin handphone? Bunyi handphonenya pas lagi khotbah. Istrinya langsung nyenggol suaminya, "Pak, handphone." Bapaknya, "Oh ya ya," panik gitu. Cari handphone, ketemu, dimatiin. Sampai karena bunyinya cukup keras, sampai pendeta yang waktu khotbah pun sempat berhenti sebentar gitu. Cuman ngelihat, oh ada bunyi handphone. Pulang gereja, biasanya kalau gereja belum terlalu besar kan kita masih salam-salaman ya di depan gerbang. Nah, si pendeta salam-salaman sambil mengingatkan si bapak, "Pak, minggu depan jangan lupa ya matiin handphonenya." "Ya Pak, maaf Pak Pendeta." Terus ketemu di halaman parkir, teman-temannya juga ngomongin, "Kamu toh yang bunyi handphonenya." Gitu. "Nah, minggu depan jangan ya." "Iya, sorry." Gitu. Udah nih, udah berapa orang kan yang tegur dia. Sampai di mobil, istrinya masih ngomel. Masih ngomong lagi, "Pak, kita tuh majelis, kita tuh aktivis, malu, kita tuh contoh buat jemaat. Masa handphonenya aja lupa dimatiin? Udah minggu depan, aku yang pegang handphonenya. Jangan Papa." "Iya Mah, udah." Sampai rumah mereka makan siang. Setelah makan siang, mereka istirahat siang. Di ranjang masih diingatkan oleh istrinya. Ya, "Ya Pak, minggu depan jangan lupa ya." Gitu. Udah. Bapak ini kesel. Terus terang kesel. Kita diomongin terus berkali-kali, itu kesel. Sore hari, mau menjelang malam, dia pamit sama istrinya. Dia bilang, "Mah, aku mau pergi. Mau cari angin." Dah, dia pergi nih. Dia mampirlah ke satu bar, ke satu tempat minum. Karena masih kesel, waktu dia cuma mesen Coca-Cola. Dia nggak minum bir, enggak. Dia cuma pesen Coca-Cola. Saking panik dan masih kesel hatinya, dia pecahin botol Coca-Cola itu. Dia senggol, jatuh. Jadi gelas dan botolnya jatuh. Lalu pegawainya datang, mungutin ini kan, pecahannya. Terus bilang, "Nggak apa-apa Pak, tenang aja, tenang aja." Bapaknya, "Aduh sorry gitu, sorry, saya nggak sengaja." "Nggak apa-apa Pak, tenang aja, tenang aja." Terus diambil sapu. Melihat agak ada kesibukan, manajernya datang menghampiri. Terus tanya, "Ada apa?" "Pak, mohon maaf, saya akan ganti. Saya memecahkan gelas Bapak. Botol Coca-Cola dan gelasnya saya pecahkan." "Nggak apa-apa, it's okay Pak." Perhatikan, manajer bar itu bilang, "It's okay Pak. Semua kita bisa salah. Semua kita pasti pernah salah." Manajer itu dengan ramah, dia merangkul pundak si bapak dan mengajak pindah tempat supaya tempat itu dibersihkan, pindah meja, dan dihidangkan Coca-Cola yang baru. Sambil ngajak ngobrol. Perhatikan Bapak Ibu. Karena penerimaan, karena pengertian, karena perhatian dari seorang manajer, sejak malam itu Bapak itu tidak pernah absen untuk ke bar itu. Dan sejak malam itu, sejak hari itu, dia tidak pernah mau lagi ke gereja. Sekarang dia memilih pergi ke bar itu. Kenapa? Dia dapat perhatian di situ. Dia di situ dimaafkan. Dia di situ diterima apa adanya. Sementara di gereja dia disalahin. Orang nggak bisa terima dia seakan-akan. Ya, mungkin kita juga nggak bermaksud seperti itu. Pasti saya percaya Bapak Ibu nggak bermaksud begitu. Tetapi kadang kita nggak punya pengertian yang cukup besar, yang cukup luas untuk menerima orang apa adanya. Kita harus memberikan ruang kepada orang untuk bersalah. Sekali lagi, saya nggak setuju atau bukan setuju dengan kesalahannya, tetapi kita memberi ruang untuk orang salah, sehingga kita bisa dengan besar hati mengerti, menerima kesalahan itu dan memperbaikinya. Ya, kita memperbaikinya. Nah, Lukas juga mengingatkan kita, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi.
Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ini Tuhan yang ngomong waktu Lukas yang mencatat ini. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ingat, jangan menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Kita jujur, kita suka menghakimi. Kita nggak bermaksud mungkin menghakimi secara kasar, mengingatkan saja, tetapi nada dan sikap kita itu udah membuat orang itu merasa terhakimi. Apa yang pendeta itu katakan, apa yang teman-temannya di parkiran juga ingatkan, itu udah merupakan penghakiman bagi si bapak. Sementara di bar dia terima pemaafan, dia terima pengampunan. Nah, seperti karet tadi nih, seperti karet tadi ya Bapak Ibu. Jangan berharap kita jadi sabar, bisa jadi sabar yang bisa meneduhkan orang lain tanpa kita belajar menarik kesabaran kita ini. Nggak bisa. Kesabaran kita tidak akan bisa membuat orang jadi teduh, orang jadi sejuk, orang jadi seneng dekat kita tanpa kita belajar menarik kesabaran kita ini. Ini harus diproses, harus lewat masalah-masalah, ya. Nah, kita tahu memang ada orang-orang yang jatuh dalam dosa, ya. Bukan saya nggak setuju dengan kita menegurnya, bukan nggak setuju, tapi mari kita tanya komando Tuhan. Apakah saya yang harus negur? Atau biarin gembala yang negur? Kalaupun kita yang negur, bagaimana cara kita negur? Kapan? Di mana? Nadanya bagaimana? Perlu saksi apa enggak? Ya, jangan karena merasa saya lebih senior, saya lebih kaya, atau saya lebih tua dari kamu. Saya udah majelis sekian puluh tahun, kamu orang baru. Saya berhak negur mau-mau saya. Ya, semua orang pernah salah, kita pun pernah salah. Kita berikan pengertian kepada orang itu. Kunci kedua terdapat di Filipi 2 ayat 4 dan 5. Janganlah memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi anggaplah orang lain lebih utama dari diri kamu. Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus Yesus. Kunci kesabaran yang kedua adalah perhatian. Kita harus memberikan perhatian kepada orang lain. Jangan memperhatikan kepentingan diri sendiri. Nah, satu hal saya dapat waktu saya doa malam ya Bapak Ibu. Tuhan ingatkan ini. Tuhan Yesus tahu kan bahwa satu di antara para muridnya akan ada atau akan menjadi pengkhianat bagi dia. Tapi bagaimana kita lihat bagaimana sikap dan perlakuan Tuhan terhadap mereka. Apakah Tuhan membeda-bedakan? Apakah Tuhan cuekin atau Tuhan sindir-sindir ke Yudas atau ke siapapun yang bakal jadi pengkhianat? Enggak. Sebaliknya, dengan kesabarannya, dengan kebesaran hatinya, dengan kasihnya, Tuhan memperlakukan mereka sama. Tuhan memberikan perhatian yang sama. Tuhan memberikan ruang kepada masing-masing murid untuk bisa salah dan memperbaiki diri. Tuhan bimbing dengan kesabarannya. Ini perhatiannya. Nah, seorang yang memiliki perasaan ilahi, ketika kita punya perasaan ilahi, kita akan merasa berduka, kita akan merasa sedih kalau kita lihat kesalahan orang. Bukan kita menghakiminya, bukan kita jadi mensyukurinya, atau ngomongin, atau ngegosipin. Tapi kita ikut bersedih karena kita takut kalau dia binasa, kalau dia nggak cepat bertobat, terus dia terbawa dengan dosanya, dia binasa. Itu orang yang punya perasaan ilahi. Karena dia punya pengertian, karena dia punya perhatian untuk orang lain. Nah, sebaliknya Bapak Ibu, kita tidak boleh terganggu perasaannya dengan orang yang bersalah di sekitar kita. Kita harus merasa kasihan, tapi kita nggak jadi tersinggung, kita nggak jadi marah. Kita nggak jadi emosi dengan mereka. Kita justru jadi punya belas kasihan. Ya, nah itu akan terjadi ketika kita memiliki perhatian, ketika kita memiliki pengertian kepada mereka. Nah, untuk itu kita belajar yuk. Kita belajar untuk sabar. Supaya kesabaran kita ini bisa kita tarik makin lama makin panjang. Sampai kita
harus dikenal, harus dicium, harus dirasakan oleh orang sekitar kita bahwa kita adalah orang yang sabar. Ini baru salah satu dari buah roh, kesabaran. Teman saya laki-laki, umur 65 tahun. Kalau dia datang, dari jauh kita udah tahu dia yang datang. Selain minyak wanginya khas dan nggak pernah ganti, jadi kita tahu wanginya itu, tapi itu bisa melekat dari waktu kita ketemu siang sampai sore pun belum hilang. Ternyata bukan karena minyak wangi saja yang bagus, yang memang minyak wangi dia yang kualitas bagus, tetapi juga ternyata cara dia memakai minyak wangi itu luar biasa. Nah, kami teman-teman ibu-ibunya gitu kepo pengen tahu, Pak, kenapa sih Bapak wangi bener, nggak habis-habis, kita yang perempuan aja kalah wangi gitu. Namun ternyata dia cerita gini loh Bu, katanya, orangnya sabar banget. Dia bilang gini Bu, kamar mandi minyak wangi itu saya taruhnya di kamar mandi. Jadi ketika saya selesai mandi, belum pakai baju apapun, masih dengan keadaan telanjang, saya sudah mulai mengoleskan minyak wangi. Pertama dimulai dari kaki, kata dia. Ya, di kaki ini terutama itu di betis dan di belakang dengkul kita. Di situ dia sudah teteskan minyak wanginya. Lalu dia mulai naik ke badan, ya, ada di pusar, di punggung, di belakang telinga. Kita biasa belakang telinga aja kan. Nah, ternyata di sikut bagian dalam, di belakang lutut, di betis tadi, di pergelangan kaki, di rambut, di bawah punggung, itu semua ditetesin. Itu adalah titik-titik denyut nadi yang kencang. Supaya ketika nadinya dup-dup begini, seperti di sini kan nadi kita kencang ya. Ini minyak wanginya pun menyebar. Nah, satu rahasia lagi adalah minyak wangi itu jangan diteteskan hanya minyak wanginya, tapi kalau kita biasa pakai body lotion ya, mungkin ibu-ibu yang lebih sering pakai body lotion, itu kita taruh body lotionnya di tangan, minyak wanginya kita semprotkan di sini. Jadi kita aduk di sini, waktu mengoleskan itu sudah bercampur semua dengan minyak wangi kita. Itu salah satu rahasia minyak wangi tahan lama. Dan ketika saya mengunduh, nanya Mbah Google nih benar enggak, ternyata yang dilakukan Bapak itu benar. Nah, saya cerita ini untuk ambil satu pelajaran penting, yaitu kesabaran kita itu harus bisa tercium oleh semua orang. Dari pagi sampai sore, maksudnya dari kapanpun kita berada, jangan karena pagi aja kita masih sabar, udah mulai siang mulai kurang, apalagi sore habis. Jatah sabar saya habis nih gitu. Enggak. Masih mewangi, masih semerbak gitu. Nah, pertanyaannya buat kita semua hari ini Bapak Ibu. Sampai di mana kesabaran kita? Apakah kita sudah punya kualitas kesabaran seperti Tuhan Yesus? Karena Tuhan mau kita harus sempurna, termasuk juga dalam hal sabar ini. Ya, kita harus sabar. Kalau Bapak Ibu tanya, sampai mana Bu kita mesti sabar? Kepada siapa aja sih kita mesti sabar? Kan ada sabar, ada batasnya juga. Kesabaran Tuhan Yesus pun ada batasnya. Saya setuju. Kasih Tuhan tidak ada batasnya. Kesabaran Tuhan ada batasnya. Kita belajar panjangnya kesabaran Tuhan itu. Tentu ada batasnya, saya setuju. Sampai mana? Itu butuh kepekaan. Kepada seseorang kita harus bilang, saya cukup kepada kamu. Cukup. Tetapi kepada seorang lain kita harus terus genggam dia. Untuk itu harus kita ingat Bapak Ibu. Seberduri apapun orang itu, ya, seberduri apapun, setajam apapun orang itu, kalau Tuhan suruh kita genggam, kita harus tetap genggam. Kita harus tetap rawat dia. Tapi selembut apapun orang itu, kalau Tuhan bilang lepaskan dia, kita harus lepaskan. Ini artinya apa? Kita harus punya kepekaan terhadap orang-orang di sekitar kita. Yang mana Tuhan mau kita rawat, yang mana Tuhan bilang itu bukan jatah kamu, itu jatah orang lain. Jangan kita habis waktu hanya merawat orang ini. Ya. Hari ini kita belajar kesabaran.
Kepada siapa? Tentu kepada semua orang kita harus sabar. Tetapi Tuhan mau kepada orang-orang tertentu yang Tuhan titipkan dalam hidup kita untuk kita lebih kasih ekstra kesabaran. Karena kita harus jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk merawat mereka. Kesabaran bukan hanya berarti kemampuan untuk menunggu saja, masalah waktu, tetapi kesabaran juga berarti kemampuan untuk menjaga sikap hati kita ketika kita menunggu. Ini masalah batin kita. Ya, jadi malam ini kita belajar tentang kesabaran, Bapak Ibu. Ya, kita mungkin belum sukses banget, tapi kita udah belajar poin-poin ini dan kita mau berubah ya, kita mau lebih panjang sabar, supaya kita bisa jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin.